Hai, kali ini saya mau ceritain film semi dewasa Korea yang berjudul The Handmaiden yang rilis tahun 2016. Film ini disutradari oleh Park Chan-wook dan dibintangi artis ternama seperti Kim Tae-ri, Kim Min-hye, Ha Jung-woo, dan lain sebagainya. Film ini mendapat rating 8.1 di IMDb. Serius, film ini bagus, walaupun ada konten dewasa di dalamnya. Jadi, untuk bocil, kalian minggir dulu. Film ini terdiri dari 3 bagian. Biar memudahkan kita dalam memahaminya, kita akan bahas per bagian. Bagian pertama. Diceritakan saat itu hujan deras. Lalu, diperlihatkan seorang wanita muda sedang menangis karena menyesal bukan dia yang diberangkatkan ke rumah seorang Jepang. Selain wanita muda itu, ada juga seorang perempuan tua, seorang wanita muda lainnya, pria muda, dan beberapa bayi yang sedang digendong. Wanita muda itu bernama Sok-hye. Sok-hye terlihat tenang dan dengan santai membawa kopernya pergi. Sok-hye kemudian dibawa ke sebuah rumah mewah milik keluarga Jepang. Sesampainya di sana, dia dipandu oleh kepala ART yang bernama Sasaki. Sok-hye kemudian diberi nama Jepang Tamako, lalu diantarkan ke kamarnya yang persis di depan kamar Putri Hideko. Sok-hye kemudian penasaran dengan kamar Hideko, namun saat dia mengintip, dia dikagetkan dengan suara pukulan di pintu. Sok-hye kaget dan buru-buru tidur. Malam saat Sok-hye tidur, dia mendengar teriakan Hideko. Sok-hye menghampirinya dan diberitahu jika Hideko ketakutan karena terbayang melihat bibinya yang mati gantung diri di pohon sakura di halaman rumahnya. Esok harinya, saat Sok-hye selesai makan, dia kebingungan karena sepatunya hilang sebelah. Kemudian Sasaki mengantarkannya bertemu dengan Hideko dan memperkenalkannya secara resmi. Mereka berdua berbincang sedikit dan diketahui jika Sok-hye tidak bisa membaca. Saat mereka mengobrol, Hideko melihat Sok-hye hanya menggunakan sebelah sepatunya. Kemudian, dia memberinya sepatu dan meninggalkan Sok-hye sendirian karena dia harus latihan membaca dengan paman Kozuki. Tak lama, Sok-hye menyusul Hideko. Namun, betapa terkejutnya dia ketika dia ingin memasuki ruangan tempat Hideko belajar, dia melihat ular besar dan tidak boleh masuk ke sana. Adegan kemudian berpindah saat Sok-hye makan. Seorang temannya datang dan mengembalikan sepatunya yang hilang. Suasana kemudian menjadi lebih riang ketika terdengar kabar di antara pelayan jika ada seorang bangsawan yang akan datang. Dia adalah Pangeran Fujiwara. Mendengar itu, Sok-hye langsung memandikan Hideko agar dia tampil menawan di depan Pangeran Fujiwara. Nah, pada adegan mandi ini, sepertinya Hideko tertarik dengan Sok-hye. Rupanya, kedatangan Pangeran Fujiwara adalah untuk mengajari Hideko melukis. Dia senang karena Hideko sendiri yang menyambutnya secara langsung. Diketahui pula jika Pangeran Fujiwara yang merekomendasikan Sok-hye untuk menjadi pelayan Hideko. Setelah itu, seorang pelayan Fujiwara ke kamar Hideko menyampaikan jika Fujiwara ingin meminjam Sok-hye sebentar. Hideko mengizinkannya. Tanda-sama. Sesampainya di kamar Fujiwara, tenang, ini tidak seperti apa yang kalian pikir. Fujiwara salto dan menunjukkan ekspresi yang gak jelas. Sok-hye kemudian protes jika koin yang dia berikan sebelumnya adalah palsu. Nah, pada adegan melempar koin ini, kita akan dibawa ke cerita kenapa Sok-hye bisa berada di rumah Hideko. Nam Sok-hye atau Sok-hye adalah seorang gadis yang memiliki profesi mencuri, menipu, dan mencopet. Dia dibesarkan oleh Boksun, seorang penipu barang antik ulung. Bahkan sejak usia 5 tahun, Sok-hye dapat membedakan koin palsu. Dia pun saat kecil juga diajari mencopet oleh Kutan. Rupanya, keluarga di mana Sok-hye berada membesarkan para bayi yang dibuang ketika lahir dan ketika sudah besar akan dijual ke pihak Jepang agar kelak para bayi itu tidak kelaparan dan berkesempatan menjadi seorang bangsawan.
Diperlihatkan kala itu Fujiwara berkunjung ke kediaman Sokhe dan dia menjelaskan jika ada seorang pria Korea yang berhasil mendapatkan kepercayaan pemerintah Jepang untuk membuka tambang emas. Kemudian dia menikahi seorang bangsawan Jepang dan mengambil marga istrinya, Kouzuki. Setelah itu, dia terobsesi untuk menjadi warga negara Jepang dan disetujui oleh pemerintah Jepang. Kemudian, sepeninggal istrinya, pria itu membangun sebuah mansion dengan perpustakaan besar, di mana dia banyak menyimpan buku-buku langka yang berharga. Dia juga memiliki keponakan yang cantik dan pewaris kekayaan ayahnya yang sangat kaya. Dialah yang bernama Hideko. Fujiwara mengincarnya dan akan menikahinya. Lalu, setelah dia berhasil, dia akan melaporkan jika Hideko sudah gila dan membawanya ke rumah sakit jiwa, lalu membiarkannya mati di sana. Oleh karena itu, Fujiwara akan mengirim Sokhe untuk menjadi pelayan di sana dan menggali informasi yang dibutuhkan. Sokhe harus membantunya meyakinkan Hideko jika Fujiwara lah pria yang tepat untuknya. Diceritakan juga jika sebenarnya tujuan pamannya Hideko, Kouzuki, adalah untuk menikahi Hideko dan mendapatkan hartanya. Waduh, ini tua-tua masih doyan gadis. Fujiwara berjanji akan memberikan bagian mereka sebesar 50.000 dan perhiasan serta pakaian Hideko untuk Sokhe. Namun, Sokhe menawar jika dia bersedia kalau Fujiwara menambah 100.000 lagi untuk dirinya. Fujiwara setuju dan mulai mengajari Sokhe pelajaran yang dibutuhkan. Setelah dirasa cukup, Sokhe akhirnya siap diberangkatkan. Itulah alasan kenapa di awal film ada seorang wanita muda yang menangis menyesal kenapa bukan dia yang diberangkatkan. Itu karena dia melewatkan untuk mendapat banyak harta dari misi tersebut. Adegan kembali ke masa kini di kamar Fujiwara. Dia meminta Sokhe untuk memberinya waktu berduaan dengan Hideko jika dia sudah memberikan kode. Fujiwara kemudian memberikan sebuah kotak untuk hadiah Hideko. Sokhe kemudian menyerahkan itu kepada Hideko. Saat Hideko mengira itu sebuah sapir, Sokhe mengatakan jika itu adalah spinel biru. Hideko terkejut. Sokhe mengetahui hal itu. Sokhe pun terburu-buru membuat alasan agar dia tidak dicurigai. Setelah acara makan malam dengan Fujiwara, mereka kembali ke kamar. Sokhe didandani oleh Hideko dan dia nampak menawan dengan busana itu. Kemudian setelahnya, mereka saling membantu melepaskan pakaian masing-masing. Saat itu, Hideko merasakan suatu getaran yang lain di hatinya. Namun, dia masih ragu apakah hal itu. Adegan kemudian berganti ke saat di mana Fujiwara sedang mengajari Hideko melukis. Pada momen itu, dia berusaha untuk merayu Hideko. Saat Fujiwara hendak pergi, dia memberikan kode ke Sokhe jika Hideko hampir matang untuk dia garap. Meong. Setelah itu, Sokhe mengatur waktu agar Hideko bisa berduaan dengan Fujiwara dengan cara berpura-pura mencari jamur dan meninggalkan Hideko sendirian di tengah hutan. Sekembalinya Sokhe mencari jamur, dia melihat mereka berduaan di dalam rumah. Lalu, dia pergi dengan sikap kesalnya. Momen itu kembali terulang. Saat Sokhe menemani Hideko untuk les melukis, dia melihat mereka bermesraan. Bahkan, kali ini lebih panas lagi adegannya. Sokhe semakin kesal lalu memutuskan untuk berlari pulang. Malam harinya, Sokhe merenungkan Hideko. Hideko memanggilnya melalui bel. Namun, Sokhe tak beranjak sampai akhirnya bel itu rusak. Malam itu Sokhe diminta tidur di ranjang Hideko. Lalu Hideko menceritakan jika Fujiwara melamarnya. Malam itu mereka hanya berdua saja membicarakan soal kuda-kudaan. Sampai akhirnya Sokhe memutuskan untuk mengajari Hideko berapa tuh? Ini dia. Awal dari jeruk makan jeruk. Adegan saya hilangkan ya. Pagi harinya, saat Hideko sedang les melukis, lagi-lagi Fujiwara merayu Hideko. Grepe-grepe gitu. Namun, saat Fujiwara meminta Sokhe keluar, dia tidak mau.
Hal itu membuat Fujiwara marah dan mengingatkan Soke akan semua rencana mereka dan keluarganya. Pada malam harinya, setelah kejadian itu, Soke sedang memijat kaki Hideko. Hideko mengatakan jika dia merasa mencintai orang lain yang bukan Fujiwara. Namun, Soke tetap mengatakan jika dia bisa mencintai Fujiwara. Karena hal itu Hideko marah. Dia menampar Soke berkali-kali, pakpok, 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 dan mengusirnya dari kamarnya. Soke menangis dan sesungguhkan di luar kamar. Adegan kemudian berpindah ke waktu pagi, di mana Pangeran Fujiwara berpura-pura kembali ke Jepang dan Paman Kozuki pergi ke tambang selama 1 minggu. Saat itu, Soke dan Hideko memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dengan Fujiwara. Fujiwara dan Hideko akan memutuskan menikah di sebuah kuil tempat mereka bersembunyi. Pada setiap pernikahan akan ada malam pertama. Nah, pas mereka mau main, sempat-sempatnya Hideko salam tempel dulu ke Soke. Abis itu, giliran Fujiwara yang menyamperin Hideko. Di sini, adegan kembali saya hilangkan. Lanjut pagi harinya. Selimut Hideko berwarna merah seperti ketumpahan betadin. Setelah itu, Soke mengingatkan Fujiwara untuk segera mengurus pemindahan Hideko ke rumah sakit jiwa. Sesampainya di rumah sakit, Soke menangis dan memeluk Hideko. Tapi, Hideko bergegas melepaskan pelukannya. Yang tak disangka, ternyata yang ditangkap bukannya Hideko, namun Soke. Rupanya, Soke telah dijebak dan ditukar posisinya menjadi ratu, bukan Hideko. Nah, histerislah Soke melihat itu. Jawabannya ada di bagian 2 kok. Kenapa situasi itu bisa terjadi? Squeal, lanjut ke bagian 2. Adegan flashback ke waktu di mana Hideko masih kecil dan sedang diberikan hukuman oleh Paman Kozuki. Di sana juga ada Sasaki, dan di waktu itu Sasaki begitu judes ke Hideko kecil. Fakta semakin terungkap jika bibinya Hideko saat itu dipaksa banyak belajar membaca karena Paman Kozuki menggunakannya untuk membacakan cerita mesum kepada para pelanggannya. Karena semakin cerita itu dihayati, maka orang akan semakin terang. Gelo eman pamannya. Lanjut. Malam itu, bibinya terlihat biasa saja saat membaca cerita itu. Namun, paginya dia ditemukan sudah tergantung di pohon sakura dekat rumah. Ketika Hideko sudah dewasa, pamannya menugaskannya untuk membacakan cerita mesum itu kepada para pelanggannya, menggantikan bibinya yang telah tewas. Terlihat di kursi, para tamu ada Pangeran Fujiwara. Rupanya, dia sebelumnya adalah pelanggan dari cerita mesum itu. Terungkap jika setelah cerita itu dibacakan kepada pelanggan, Paman Kozuki akan melelangnya dengan harga yang tinggi. Tapi, tentu itu bukan buku asli, karena dia sangat mencintai buku koleksinya sehingga tak mungkin dia kehilangannya. Oleh karena itu, dibantu seorang pemalsu barang berharga yang tak lain adalah Pangeran Fujiwara, Paman Kozuki membuat salinan dari buku-buku koleksinya. Dalam dialog antara Fujiwara dengan Paman Kozuki, beberapa hal terungkap lagi. Rupanya, Sasaki adalah mantan istri dari Paman Kozuki yang dia ceraikan demi menikahi wanita bangsawan Jepang. Namun terungkap juga bila walaupun telah bercerai, diam-diam mereka masih suka bobok bareng. Adegan berpindah ke malam berikutnya, di mana mereka bertiga sedang makan. Paman Kozuki meninggalkan mejanya untuk menerima sebuah telepon dan tinggal Fujiwara dengan Hideko di sana. Fujiwara kemudian merayunya, namun Hideko langsung sekatmat dengan berkata rayuannya hanya ditujukan untuk bisa grepe-grepe dia saja. Fujiwara kemudian meminta bertemu Hideko secara diam-diam dan Hideko menyanggupinya. Fujiwara kemudian datang ke kamar Hideko. Dia lalu membeberkan jika dirinya bukanlah bangsawan. Dia menceritakan maksud sebenarnya mendekati Hideko. Dia melakukan itu karena sadar jika dirinya tak akan bisa mendapatkan Hideko. Namun dasarnya otaknya licik. Fujiwara menawarkan kepada Hideko jika setelah mereka menikah dia tak akan mengikatnya.
Bahkan dia berjanji akan membawa Hideko melarikan diri dari paman Kozuki. Hideko berkata itu tak mungkin. Saat dia kecil, dia menanyakan kenapa bibinya saat mati tergantung tidak melet dan buang kotoran. Mendengar itu, pamannya mengajak Hideko ke ruang bawah tanah. Di sana terungkap jika bibinya tidak mati gelayutan, tetapi dibunuh oleh pamannya di ruang bawah tanah karena bibinya berusaha melarikan diri darinya. Hideko tentu saja ketakutan dan dia mengalami trauma sampai dia besar. Mendengar cerita itu, Fujiwara menawarkan sebotol ekstrak opium yang dimana jika diminum 3 tetes akan membuat orang itu tertidur sepanjang hari. Dan jika minum semuanya, dia akan mati 5 menit setelah minum itu. Jadi, Hideko tak perlu khawatir akan mengalami sisaan pedih itu jika dia tertangkap, karena dia bisa langsung bunuh diri. Sempat berpikir singkat, Hideko akhirnya menyetujuinya dan meminta dibawakan gadis untuk menjadi pelayannya, yang dimana jika gadis itu menghilang tidak akan ada yang peduli. Hideko merencanakan jika nantinya gadis itu akan dianggap gila dan dikurung di rumah sakit jiwa sampai mati. Dan yang lebih gelonya lagi, gadis itu akan menggunakan nama Hideko agar dirinya dapat dianggap mati sepenuhnya. Fujiwara menyanggupi itu dan mulai mengatur untuk mendatang gadis yang dimaksud. Nah, gadis itu adalah Sokhe. Sampai di sini sudah nyambung? Jadi ternyata semua rencana yang disampaikan Fujiwara kepada Sokhe dan keluarganya itu adalah ide dari Hideko. Kita lanjutin ceritanya. Setelah pelayan Hideko sebelumnya diusir, Sokhe datang menggantikannya. Di situ, rupanya Hideko selalu mengawasi Sokhe dengan mengintipnya melalui lubang kecil di kamarnya. Bahkan, ingat adegan ketika Sokhe pertama kali mengintip di kamar Hideko dan kaget karena ada suara pukulan di pintunya? Itu adalah ulah Hideko yang memukul pintu dengan boneka. Tok! Saat diintip, Sokhe sempat buka baju dan menunjukkan bagian. Hehehe, adegan dihilangkan ya. Bahkan saat Hideko pertama kali membaca surat yang Sokhe menganggap isinya adalah surat rekomendasi untuk dirinya, sebenarnya itu berisi arahan Fujiwara kepada Hideko agar Sokhe benar-benar masuk ke perangkat mereka. Dan beberapa adegan lainnya yang tidak saya jelaskan di sini karena durasi. Singkat cerita, Hideko merasa jika perasaannya terhadap Sokhe semakin dalam. Dia berpikir apakah itu sebuah persahabatan seperti yang ditulis di buku? Bahkan dia menyadari jika Sokhe terlihat marah saat Fujiwara kepergok merayu dirinya. Hideko terus memperhatikan Sokhe yang terbangun setiap malam, seperti Sokhe yang sedang memikirkan sesuatu. Disampaikan pula jika kemesraan Hideko dan Fujiwara itu semata-mata hanya akting untuk lebih meyakinkan Sokhe akan perannya. Nah, nyambung. Di malam harinya saat Hideko meminta Sokhe tidur di kamarnya, ini adalah adegan di mana jeruk makan jeruk dimulai. 백장님이 이걸 보시면 Adegan kembali saya hilangkan. Soalnya Mbah YouTube galak. Adegan berpindah ke situasi di mana malam itu Hideko marah kepada Sokhe yang secara berulang-ulang meyakinkan Hideko jika dia dapat mencintai Fujiwara. Saat Hideko mengusirnya keluar kamar, mereka berdua menangis sejadi-jadinya. Kemudian Hideko memutuskan jika dirinya tak pantas hidup dan memutuskan untuk gantung diri malam itu. Sokhe mengejarnya dan menyelamatkan Hideko yang hampir saja tergantung di pohon sakura. Sokhe kemudian meminta maaf dan mengakui semuanya, mengakui misinya di rumah Hideko. 를 꼬여서 그 나쁜 새끼하고 병원에 쳐놓고 도망가려고. Mendengar itu, Hideko yang malah minta maaf karena sebenarnya lah dia yang telah menipunya. Dia membeberkan rencananya dengan Fujiwara. Setelah mengetahui itu, Sokhe sangat murka dan mulai mengatur rencana balasan bersama Hideko dan keluarga Sokhe. Adegan kembali ke situasi di mana Paman Kozuki pergi ke tambang selama 1 minggu. Hideko mengajak Sokhe mengunjungi ruangan tempat biasa Hideko tampil memuaskan hasrat para tamu pamannya. Hideko menunjukkan sebuah buku yang isinya adalah cerita mesum yang biasa dia ceritakan kepada pamannya dan pelanggannya. Melihat itu, Sokhe sangat marah dan mulai merusak buku-buku di ruangan itu. Bahkan, yang awalnya Hideko sangat takut, dia mulai berani serta ikut menghancurkan buku-buku itu.
Pada pelarian itu, nampak Hideko tertawa sangat lepas, tampak dia sangat bahagia bersama dengan Sok-hye. Oke, bagian kedua ditutup sampai di sini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian akhir ya. Bagian 3. Sok-hye dibawa ke dalam rumah sakit jiwa sesuai rencana mereka. Agar tak curiga, Hideko mengikuti Fujiwara dan mulai menjalankan rencananya juga. Di restoran, Fujiwara memberikan beberapa foto tempat tujuan mereka selanjutnya. Dia juga memberitahu Hideko jika rumah sakit dalam beberapa hari akan mengabarkan kalau Sok-hye akan meninggal. Namun, Boksun melancarkan aksinya. Dia dan timnya membakar area rumah sakit dan menyelamatkan Sok-hye. Sok-hye dan lainnya dengan mudah kabur dari sana. Adegan berpindah ke kamar di mana Fujiwara dan Hideko menginap. Hideko menuangkan 3 tetes ekstrak opium ke minuman Fujiwara. Awalnya Fujiwara tak mau minum, namun dengan kecerdikan Hideko, dia berhasil memasukkannya via lambe. Lambe. Adegan dihilangkan lagi ya. Setelah berhasil membuat Fujiwara tertidur, Hideko segera membereskan uangnya dan kabur ke tempat di mana Sok-hye berada. Hideko kemudian dibuatkan data diri palsu dan bersama Sok-hye kabur sejauh mungkin untuk menghindari pamannya yang memburunya. Adegan berpindah ke Fujiwara. Setelah tidur seharian, Fujiwara bangun dan dia menemukan ada 2 anak buah paman Kozuki yang sedang menunggunya. Kemudian mereka membawa Fujiwara kembali ke tempat tinggal paman Kozuki. Hideko mengirim surat kepada pamannya yang isinya jika dia sudah muak dengan pamannya dan menceritakan siapa Fujiwara sebenarnya. Kemudian paman Kozuki menyiksa Fujiwara dengan sadis di ruang bawah tanahnya. Saat merasa bahwa dia akan menghabisi Fujiwara, dia menawari Fujiwara merokok. Tentu itu adalah sebuah keputusan fatal. Ternyata rokok yang Fujiwara simpan adalah racun khusus yang Fujiwara siapkan untuk situasi seperti ini. Akhirnya, mereka berdua mati di ruang bawah tanah. Film selesai. Ending yang jeruk-jerukan. Ya, itulah alur film The Handmaiden yang rilis tahun 2016. Sebuah film yang memiliki alur tak terduga. Hikmah yang dapat dipetik, jangan tinggalkan harta untuk anak cucu kita karena harta hanya akan membuat mereka berantakan. Namun, tinggalkanlah ilmu, sebab ilmu yang akan menjaga mereka. Slebeo. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam nomor 6 film.